Harga emas yang terus naik membuat masyarakat berburu emas untuk investasi. Masyarakat ramai mendatangi butik emas Antam untuk membeli emas logam mulia. Butik emas Antam di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur kembali ramai oleh masyarakat yang hendak membeli emas logam mulia. Setelah sempat menembus harga di atas 2 juta rupiah, bahkan mencapai 2.039.000 rupiah per gram pada pembukaan pagi ini. Minat masyarakat membeli emas semakin besar. Sejak pagi hari, telah terjadi antrian pembeli di butik emas Antam Pulau Gadung. Emas logam mulia yang diminati kebanyakan berukuran 3, 5, dan juga 10 gram. Tren kenaikan harga emas juga memengaruhi perdagangan di sentra penjualan emas dan perhiasan Cikini, Jakarta Pusat. Pembeli cenderung mencari emas logam mulia batangan. Namun akibat persediaan atau stok di tempat penjualan resmi terbatas, membuat masyarakat berburu emas di toko-toko emas atau sentra penjualan emas dan perhiasan. Kenaikan harga emas juga membuat penjualan emas perhiasan ikut naik untuk dijadikan alat investasi. Pemerintah Amerika Serikat mengkritik penggunaan sistem pembayaran domestik Indonesia, yakni Quick Response Indonesian Standard atau QRIS, dan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN. Hal ini tertuang dalam dokumen laporan hambatan dagang yang dirilis Badan Perwakilan Dagang Amerika Serikat baru-baru ini. Menurut Amerika Serikat, keberadaan QRIS dan GPN merupakan hambatan non-tarif yang bisa merugikan pelaku bisnis asal negeri Paman Sam. Keberadaan QRIS dan GPN juga dinilai menghambat perusahaan asing untuk bersaing secara setara dengan pelaku usaha dalam negeri. Terkait dengan hal ini, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah Indonesia telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan OJK terkait permintaan dari Amerika Serikat. Tentu dari Amerika ada permintaan terhadap produk-produk tertentu yang secara natur ataupun secara bisnis praktis itu sifatnya bukan import ekspor. Contohnya seperti data center. Nah itu juga kami sedang perbaiki dan sedang dibuat rekomendasinya. Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak. Di tengah ancaman pemerintah Cina, Indonesia memastikan akan tetap melakukan negosiasi terhadap mitra dagang termasuk dengan Amerika Serikat. Pemerintah meyakini hubungan Indonesia dengan Cina akan tetap berjalan dengan baik di tengah perang tarif Amerika dan Cina. Di tengah ancaman pemerintah China kepada negara-negara yang mencoba negosiasi terkait kebijakan tarif Amerika Serikat, pemerintah memastikan akan tetap melakukan negosiasi terhadap mitra dagang termasuk dengan Amerika Serikat. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendak Jatmiko Bris Wicaksono menegaskan pemerintah akan tetap menjaga hubungan baik dengan seluruh negara mitra dagang. Jatmiko meyakini hubungan Indonesia dengan China akan tetap berjalan dengan baik di tengah perang tarif Amerika dan China. Kita tetap melakukan kegiatan perdagangan dengan mitra-mitra kita yang lain sebagaimana biasa kita lakukan. Jadi kita tidak mengambil tindakan balasan ataupun termasuk dengan Amerika. Ini merupakan keputusan pemerintah Indonesia. Terkait dengan pemerintah RRT, saya rasa Indonesia dan RRT juga kita sama-sama menjunjung tinggi ya prinsip perdagangan multilateral, ya kita saling menghormati hak dan kewajiban kita masing-masing. Sebelumnya, China mengancam akan melakukan tindakan balasan kepada negara-negara yang tengah melakukan negosiasi terkait kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berpotensi merugikan kepentingan China. Pernyataan tersebut dikeluarkan Kementerian Perdagangan China merespon rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan menggunakan negosiasi tarif untuk menekan mitra dagang Amerika agar membatasi hubungan mereka dengan Tiongkok.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal meluruskan informasi soal temuan 9 produk makanan olahan mengandung babi. BPJPH menyebut beberapa tahun belakangan produsen mengubah komposisi bahan produk yang sebelumnya dinyatakan lolos sertifikasi halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM merilis daftar produk makanan olahan yang berlabel halal namun mengandung unsur babi atau porsin. Namun informasi ini belakangan diluruskan pihak BPJPH yang menyebut bahwa produk-produk tersebut sebelumnya halal, kemudian setelah dilakukan pengecekan ulang terbukti mengandung babi. Jadi saya luruskan, ya, bukan produk berlabel halal mengandung babi. Tidak demikian. Tetapi yang terjadi adalah bahwa kami senantiasa bersama BPOM melakukan cek, melakukan and recheck, melakukan inspeksi. Nah, di antara yang kami lakukan inspeksi itu juga random. Jadi produk yang berlabel halal pun kita ulangi lagi. Dan ternyata hasil dari pengecekan kembali ada produk yang semula diidentifikasi oleh lembaga pemeriksa halal tidak mengandung babi, berjalan 4 tahun kemudian, ya, kami lakukan pengecekan ulang ternyata mengandung porsin, yaitu mengandung babi. Produk-produk yang mengandung unsur babi atau porsin rata-rata aneka cemilan yang kerap ditemui di pasaran. Cemilan ini banyak diminati masyarakat, terutama anak-anak karena rasanya yang kenyal dan manis. 7 dari 9 produk pangan ini diketahui telah mengantongi sertifikat halal, sementara 2 produk lainnya tidak mengantongi sertifikat halal. Sementara terhadap temuan ini, produsen diberi sanksi berupa penarikan semua produk dari pasaran dalam waktu 60 hari sejak diumumkan pihak BPJPH dan BPOM. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya beredar kabar makanan yang sudah mendapat sertifikasi halal ternyata masih mengandung porsin atau babi. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan 9 olahan makanan yang mengandung babi. 7 diantaranya bersertifikat halal. Temuan 9 produk pangan olahan yang mengandung unsur babi ini disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia Ahmad Haikal Hasan. Dalam keterangan persnya, temuan ini didasarkan pada uji sampel secara acak yang dilakukan BPOM yang hasilnya ditindaklanjuti dan dibuktikan oleh BPJPH melalui uji laboratorium untuk parameter uji DNA atau peptida spesifik porsin. Hasilnya 9 jajanan manis yang suka dibeli oleh anak-anak ini positif mengandung unsur babi. Ironisnya 7 diantaranya memiliki sertifikat halal. Telah ditemukan